Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Anwar Rosyid. Teman-teman, di sini saya akan sedikit berbagi tentang pengantar kaidah bahasa Arab. Yang mana di dalamnya kita akan mengetahui tentang komponen dasar dalam bahasa Arab. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan apapun yang baru di Anwar Rosyid ya. Oke, komponen dalam bahasa Arab. Dalam hal ini kita dapat mendapatkan sedikit gambaran tentang apa saja yang akan dibahas dalam bahasa Arab itu. Tentunya dalam pembagian kata atau kalimat. Komponen dalam bahasa Arab secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah huruf, yang kedua kalimah, dan yang ketiga yaitu jumlah. Yang pertama yaitu huruf. Huruf dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak. Sedangkan bentuk tunggalnya yaitu kata harfun, yang kita kenal dengan huruf hijaiyah. Ada huruf alif, ba, ta, jim, sampai ya. Yang mana jika kita menyebutkan kata huruf dalam bahasa Arab, maka kita menyebutkan bentuk jamaknya. Di situ kita dapat 3 atau lebih. Kalau kita menyebutkan kata harfun, berarti kita hanya menyebutkan huruf saja yang diartikan dalam satu, misalnya huruf alif saja, ba saja, atau fa saja. Baiklah, dalam huruf hijaiyah kita dapat mempelajarinya dalam ilmu-ilmu seperti ilmu tajwid, yang dimana di dalamnya mempelajari tentang bacaan dalam bahasa Arab, atau ilmu imla dan khot. Kemudian yang kedua yaitu kalimah, komponen bahasa Arab yang kedua. Kalimah dalam bahasa Arab, ingat, tulisannya menggunakan ta marbutoh. Jika kita mematikan huruf akhirnya, maka hendaknya kita menggunakan ha atau kalimah, bukan kalimat, karena dalam bahasa Arab akan berbeda lagi artinya. Kalimah dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu al-ismu, yang mana kita sebut dengan kata benda, al-fi'lu atau kata kerja, dan al-harfun atau huruf. Kita tidak akan membahas tentang jenis-jenis kalimat dalam bahasa Arab itu. Kemudian yang ketiga yaitu komponen dalam bahasa Arab yang kita sebut dengan jumlah. Ini juga menggunakan ta marbutoh, jadi kita harus menggunakan ha jika kita mematikannya. Jumlah dalam bahasa Arab jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia artinya kalimat, bukan kalimah, karena kalimah dalam bahasa Arab jika diartikan yaitu kata, sedangkan jumlah jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah kalimat. Jumlah dalam bahasa Arab dibagi menjadi 2. Seperti halnya jika kita sandingkan dengan bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan yang namanya SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Adapun jumlah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 2, yaitu yang kita sebut dengan umdah yang pertama, yang kedua yaitu al-fadlah. Umdah artinya pokok. Jadi di dalamnya mencakup 2. Yang pertama yaitu musnad, yang kedua yaitu musnad ilaih. Musnad dapat kita artikan sebagai predikat, sedangkan musnad ilaih kita artikan sebagai subjek. Saya ambil contoh yaitu kata Hasan talibun. Hasanun talibun. Hasan adalah seorang siswa. Hasan adalah subjek, sedangkan talibun adalah predikat. Jika kita kembalikan ke dalam umdah, talibun adalah predikat yang disebut dengan musnad, dan Hasan adalah musnad ilaihnya. Kemudian pembagian jumlah yang kedua yaitu al-fadlah, artinya pelengkap, yang mana pelengkap dalam bahasa Arab dapat berupa keterangan atau ekor kalimat. Kita ambil contoh kata Hasan, Hasanun yaktubu darsa. Hasan kita sebutkan sebagai musnad ilaih yaktubu musnad.
ad-darsa, yaitu al-fadlah atau pelengkap. Yang mana jika kita kerucutkan lagi, kita perdalam lagi, maka akan terbentuk yang namanya objek. Dan perlu diketahui, yang mana dalam belajar bahasa Arab, jika kita akan belajar dari dasarnya atau perkatanya, maka kita akan belajar ada yang namanya dengan ilmu shorof, ilmu i'rab, dan ilmu nahwu. Nah, apa perbedaannya dari ilmu i'rab, shorof, dan nahwu itu sendiri? Yang pertama yaitu ilmu i'rab. I'rab adalah yang mempelajari status atau kedudukan kata dalam kalimat. Jadi, entah itu sebagai misalnya subjek atau predikat atau keterangan saja. Kemudian yang kedua yaitu ilmu shorof. Ilmu shorof itu ilmu yang pelajari tentang perubahan bentuk kata. Jadi yang tadinya itu misalnya fiil, ada fiil madhi, mudhari. Bagaimana dalam fiil madhi kata kerja lampau itu menggunakan kata bantu, kata ganti saya, mereka, atau kalian. Itu kita akan pelajari dengan shorof. Biasanya shorof itu perubahan kata yang ke bawah. Kemudian ilmu nahwu itu sendiri adalah ilmu gabungan antara ilmu shorof dan ilmu i'rab. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga dapat mengetahui gambarannya secara besar tentang pengantar kaidah bahasa Arab yang kita tadi belajar tentang 3 komponen dasar dalam bahasa Arab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Ungdur ma qala wa la tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.